Tapi buat kita atau buat saya minimal melihat psikologi Pak Jokowi, dia butuh perlindungan, rasa aman itu. Rasa aman itu hanya dia bisa peroleh dari orang yang paling dekat dengan dia, yaitu anaknya sendiri. Nah, itu yang disebut dinasti in optima forma. Jika kemudian kita harus mengikutkan posisi politik dan atau posisi psikologis presiden yang sekarang Pak Prabowo pada situasi ini bagus ini. Kita harus memahami Pak Prabowo seperti apa ya? Pak Prabowo tetap dia ada semacam satu pihak dia tentara, ada army readiness, selalu siap siaga. Bahkan ketika dia piket sebetulnya dia lagi bersiaga itu tanpa suara ke piket. Kalau dia lagi mondar mandir apa namanya tuh kalau tentara lagi 2-3 orang, bukan defile itu banyak orang, 2-3 orang itu masuk hutan itu operasi diam-diam itu artinya dia lagi membaca peta tuh. Prabowo pasti ditrain di dalam manajemen intelijen semacam itu. Tapi pada saat yang sama dia orang yang ada sebut aja subkultur aristokrat. Ini keluarga elite itu yang tahu tentang decency, sopan santun, tahu tentang keperwiraan. Jadi pasti Prabowo mulai mencicil apa yang mesti dia utamakan pada psikologi dia terhadap Pak Jokowi. Kan nggak mungkin dia mengintai Jokowi seperti seorang militer mengintai kan. Lalu itu partnernya dia. Jadi bagian aristokratik ini, bagian kemuliaan ini, nobility dari Prabowo adalah menghargai Jokowi itu. Jadi dasar psikologinya bagaimanapun Pak Jokowi meminta saya masuk di kabinet itu. Dan ketika saya iyain, maka saya mesti anggap dia adalah pemimpin saya. Itu sikap keperwiraan yang sangat elegan itu. Okay. Udah. Tapi kemudian ada masalah baru tuh. Publik tidak menghendaki Prabowo bersikap seperti itu pada Prabowo karena publik punya catatan berbeda dengan Prabowo terhadap Jokowi kan. Nah, Pak Prabowo ada di dalam bukan kesulitan tapi juga bukan kebingungan tapi keinginan untuk mencicil yang mana yang mesti diutamakan. Nah, satu waktu misalnya itu akan terjadi bahwa saya sudah cukup memperlihatkan sikap aristokratik tadi, keeleganan itu. Tapi sekarang ada masalah baru yang sangat real, yaitu macetnya demokrasi, tuntutan terhadap ijazah palsu segala macam itu. Jadi satu waktu Prabowo akan dalam analisa saya, moral publik itu, moral call dari publik itu akan melampaui penghormatan aristokratik beliau pada Presiden Jokowi. Walaupun itu tidak memutus persahabatan. Itu yang menjadi. Ya, saya bisa memahami itu, Rok. Coba kita identifikasi lebih jauh ya tentang apa yang dilakukan atau apa programnya Pak Jokowi sekarang. Dan kemudian kita tarik atau kita lihat lagi apa yang dilakukan Pak Jokowi di masanya. Susah untuk membantah bahwa tampaknya kedua orang ini berada pada dua sisi yang berbeda. Sekarang, gitu kan? Bahwa ada narasi mengatakan keberlanjutan segala macam, kita kan juga bisa memahami situasi ini kan gitu ya. Contoh misalnya IKN, apakah dilanjutkan atau tidak sebagai ibu kota negara ya, bahwa mungkin diteruskan sebagai sebuah kota untuk kebutuhan yang lain mungkin iya, tapi kalau untuk ibu kota negara, saya mencoba mendekati Pak Prabowo untuk isu ini atau untuk kasus ini dari sisi militernya. Begini-begini kan anak tentara juga nih gua nih kan gitu. Pasti Pak Prabowo menghitung risiko keamanan dari ibu kota yang bersisian dengan Alki itu seperti apa. Kita bisa baca itu. Nah ini Irak ini Iran dengan Israel aja jaraknya 1000-an kilometer bisa dengan presisi tiba. Apalagi kalau ternyata kapal perang orang negara lain itu lewat di Alki di mana ibu kota negara dari situ. Belum lagi yang lain. Maka kemudian agak sulit untuk mengatakan tidak atau Rocky keliru dengan pendekatan itu tadi. Maka kalau begitu ceritanya maka ya memang kita tampaknya menunggu waktu ya. Ya ada pertimbangan pragmatis pada Prabowo itu, terutama pertimbangan kelayakan secara ekonomi, kelayakan secara security dan kelayakan secara ekologi kan. Nah ide-ide ini kan baru muncul atau Prabowo mungkin dari awal punya ide itu, tapi ide itu kemudian diperkuat oleh analisis ilmu pengetahuan, akademisi, talk show semacam ini.
Jadi itu yang saya terangkan tadi. Satu waktu Prabowo mesti memilih apa yang mesti surplus pada dia. Legitimasi publik terhadap Prabowo atau raport psikologi Prabowo dengan Pak Jokowi. Di dalam upaya untuk memaksimalkan, apalagi sekarang Prabowo berupaya untuk memperlihatkan program-program dia yang humanistik, sosialistik itu, dia perlu landasan legitimasi baru tuh. Nah landasan itu pasti berbeda dengan Jokowi. Nah orang analisisnya kan Prabowo peran pelahan atau silent operation, ini tentakel Jokowi digunting satu-satu. Ya tapi orang kemudian ada lagi, ya tapi masih ada yang dimasukin jadi komisaris. Jadi itu yang saya bilang tadi, dilema pada Prabowo adalah momentumnya ada tapi monumennya belum bisa dia dirikan. Karena tetap Pak Jokowi masih tadi existingnya ada. Nah lain kalau Prabowo menganggap bahwa iya kekuatan Pak Jokowi itu sebetulnya sedang melemah. Oke, pasti melemah kan. Tapi sekali lagi ada keperwiraan pada Prabowo untuk masa dalam waktu 6 bulan tiba-tiba dia udah ganti warna mobil tuh atau punya hobi lain dan Jokowi ditinggalkan. Nah ini ujian pada Prabowo dan saya kira dia paham itu sebagai orang yang udah berusia berpengalaman panjang dalam politik. Tentu dia lihat yang mana yang strategis, mengandalkan opini publik. Dan kelihatannya opini publik makin lama makin menggerogoti legitimasi Gibran, Yunto, Jokowi, lalu Prabowo diam aja. Kan orang melihat itu dengan membahas dua hal, misalnya bahwa tadi Akbar menerangkan bahwa banyak sebetulnya proyek Jokowi yang diam-diam itu diamputasi oleh Prabowo. Sekarang ada isu pemaksulan Gibran dan Prabowo sepertinya ya kalau saya komentar susah, kalau saya cuma komentar kecil nanti dianggap bercanda. Lalu yang mending udah lihatlah bagaimana aliran pikiran publik itu yang kemudian orang bertanya bisa nggak itu dia dimaksudkan, ya orang merasa ya bisa tuh, dan Prabowo tidak mengucapkan apa-apa. Jadi di dalam kediaman kenegarawanan ada semacam siasat politik yang sangat sublim, masih sangat sublim.